Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan sapaan berkat Jemaat Gemim Peniel Tuna Wawonasa. Saudaraku, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat dan kuat beserta juga semangat. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang adalah pemilik kehidupan kami, terima kasih untuk penyertaan dan perkenanan-Mu sampai pada hari ini, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan pada saat ini kami haus akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menguasai seisi rumah kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Bahkan hamba-Mu yang akan membentangkan firman-Mu, kiranya Engkau yang akan mencurahkan Roh Kudus-Mu, agar supaya apa yang Dia perkatakan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau Ia beritakan kepada jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah, karena kami sudah siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa. Sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudaraku, ada sebuah ungkapan yang mengatakan, hati-hati di jalan. Kalau di jalan, harus pakai hati. Kata-kata bukan sembarang kata, tetapi mengandung makna yang luar biasa. Sebagai peringatan keselamatan akan kehidupan kita maupun kehidupan orang lain. Nah, kenapa harus pakai hati? Karena ketika kita dalam perjalanan memakai hati, hatilah yang akan menuntun, yang akan menopang kita untuk mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Karena hati nuranilah yang dengan otomatis bisa membuat kita dapat melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dan apa yang salah di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sudah tahu bahwa belakangan ini kita ada dalam suasana Natal dan Tahun Baru, di mana keadaan jalan macet dan itu membuat kita dalam perjalanan terhambat. Nah, kalau kita melakukan perjalanan tidak memakai hati, sudah pasti kita akan marah-marah, tidak memiliki kesabaran, tidak memiliki kerendahan hati, sehingga apapun yang kita lakukan
pada satu hari itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan pada satu hari itu tidak dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, mereka dibentuk oleh Tuhan karena apa? Mereka terus menggerutu, mereka terus mengomel kepada Tuhan. Mereka tidak mendengarkan setiap perintah-perintah Tuhan. Maka Tuhan membentuk mereka supaya bangsa Israel mampu merendahkan hati mereka. Dan Tuhan ingin melihat apakah mereka masih mau tunduk kepada Tuhan. Ada begitu banyak godaan yang mereka dapatkan ketika mereka berjalan menuju ke tanah Kanaan. Ada begitu banyak ular, ada begitu banyak kalajengking, bahkan mereka hidup dan mereka berjalan dalam kegersangan di padang gurun. Bahkan juga Tuhan membuat mereka kelaparan. Tetapi itu bukan karena Tuhan tidak baik kepada mereka. Itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka. Tuhan ingin melihat apakah mereka melupakan Tuhan ataukah mereka tidak melupakan Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melewati tahun 2024 yang tidak kita ketahui apa yang akan kita temui. Yang tidak kita ketahui apa yang akan kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan kita temui. Oleh sebab itu, janganlah kita melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita terus bersyukur kepada Tuhan. Ada 3 hal tanda kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama, mengingat pertolongan Tuhan. Yang kedua, merespon pertolongan Tuhan. Yang ketiga, mempercayai pertolongan Tuhan. Ketika kita sudah melakukan ketiga hal ini, berarti kita sudah indah di mata Tuhan. Kita sudah menyenangkan Tuhan. Karena ketika kita mengingat pertolongan Tuhan, berarti kita terus merasakan bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Ketika kita merespon pertolongan Tuhan, berarti kita membalas setiap kebaikan Tuhan. Ketika kita mempercayai pertolongan Tuhan, berarti kita pun percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati dan menyertai kehidupan kita. Betul akan ada penderitaan, betul akan ada pergumulan dalam kehidupan kita. 40 tahun bangsa Israel berjalan untuk pergi ke tanah Kanaan. Tetapi tidak ada kebengkakan di dalam kaki mereka. Tidak ada kelelahan ketika mereka berjalan karena Tuhan menuntun mereka. Maka kita pun percaya bahwa kita akan dituntun oleh Tuhan. Kita akan terus disertai oleh Tuhan. Karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Jangan lupa bahwa Tuhan terus mengasihi dan mencintai kita. Terus andalkan Tuhan. Ingatlah bahwa tangan Tuhan selalu terbuka dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, inilah kami yang sudah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Biarlah senantiasa firman Tuhan ini bukan hanya kami dengar, tetapi bisa hidup dalam kehidupan kami. Kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apapun yang kami lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kemampuan untuk menjalani kehidupan kami di tahun yang baru. Biarlah senantiasa apa yang akan kami lakukan, kami terus setia dan taat kepada Tuhan. Inilah kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian sapaan berkat saat ini, biarlah Tuhan yang adalah Immanuel akan terus menyertai saudara-saudara.